Я был прав, но несчастлив. Разбуди меня огнем. Может стать, попытаться. Можешь поделиться сном. Everyday перетяги. Дышу музыкой на зло. Я тону. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan tugas fisika yang membahas terkait dengan sinar UV atau sinar ultraviolet. Namun sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Faras Suryanugraha, nomor absen 15 dari kelas 12 MIPA 5. Perkenalkan, saya Dina Gustiani, nomor absen 13, kelas 12 MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Elsa Nova Karisma, nomor absen 14 dari kelas 12 MIPA 5. Saya Farhan Hanan Setiawan, nomor absen 16, kelas 12 MIPA 5. Perkenalkan, saya Fefti Retna Wulandari, nomor absen 17, kelas 12 MIPA 5. Dan saya Gigi Sehat Pratama, absen 18 dari kelas 12 MIPA 5. Baik teman-teman, itu tadi adalah perkenalan singkat dari kelompok kami. Dan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sinar UV atau ultraviolet? Kemudian bagaimana panjangnya, frekuensinya itu dengan ukuran berapa, dan dampaknya ataupun lain-lain. Nah, mari kita bahas dalam video berikut ini. Baik. Bicara tentang sinar UV, mungkin banyak sekali kaum perempuan yang takut dengan sinar ini. Karena apa? Karena sinar ini dapat merusak jaringan kulit. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sinar UV atau biasa disingkat dengan sinar ultraviolet? Nah, sinar UV atau ultraviolet ini merupakan spektrum gelombang elektromagnetik, di mana sinar ultraviolet ini merupakan bagian dari spektrum warna. Akan tetapi, indera penglihatan manusia kita ini tidak mampu melihat sinar ultraviolet. Selain itu, sinar ultraviolet juga memiliki panjang gelombang yang begitu pendek jika dibandingkan dengan warna lainnya. Nah, berapa panjang dari sebuah sinar ultraviolet ini? Saya setelah membaca dan melansir di beberapa sumber internet, panjang gelombang atau panjang gelombang dari sinar UV ultraviolet ini kisaran dari 10 sampai dengan 100 nanometer. Nah, cukup sangat pendek ya. Jadi sekitar 10 sampai dengan 100 nanometer. Kemudian untuk frekuensinya itu kisaran berapa sih? Frekuensinya itu dari sinar ultraviolet ini kisaran dari 10 pangkat 15 sampai dengan 10 pangkat 16 Hz. Nah, itu tadi adalah panjang gelombang dari sinar ultraviolet dan frekuensi dari ultraviolet. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sinar UV atau sinar ultraviolet bisa dihasilkan. Sinar ultraviolet atau kita sebut sinar UV dihasilkan oleh atom-atom dan molekul dalam loncatan listrik. Matahari merupakan sumber utama dari sinar ultraviolet. Sinar UV dari matahari dapat mengionisasi partikel-partikel di atmosfer yang berada pada ketinggian sekitar 80 km yang disebut lapisan ionosfer. Masuk ke materi selanjutnya, sinar ultraviolet merupakan bagian gelombang elektromagnetik dari energi radiasi matahari pada pita 100 sampai 400 nanometer. Radiasi matahari yang menjangkau permukaan bumi sendiri berada pada sekitar panjang gelombang 100 nanometer sampai dengan 1 mm. Fungsi dari sinar UV atau sinar ultraviolet adalah dalam dunia medis, sinar UV banyak digunakan untuk mensterilkan alat-alat kesehatan dan ruang operasi. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, sinar UV membantu merangsang pembentukan vitamin D. Vitamin ini berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang, gigi, dan otot. Setelah mengetahui apa itu sinar UV dan dapat dihasilkan atau ditemukan di mana, saya akan menjelaskan tentang manfaat sinar UV.
Manfaat sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet memiliki beberapa manfaat untuk kelangsungan kehidupan makhluk di bumi. Di antaranya, 1. Sumber alami vitamin D. Seperti kita ketahui, manfaat vitamin D memiliki beberapa kontribusi penting bagi tubuh, seperti 1. Meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor dari makanan. 2. Membantu memperkuat tulang dan gigi. 3. Membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan manfaat sinar UV yang kedua adalah membantu pengobatan penyakit seperti penyakit 1. Psoriasis atau gangguan kronis pada kulit, lupus vulgaris atau TBC kulit, yaitu penyakit yang menghasilkan borok besar pada wajah dan leher, vitiligo atau hilangnya pigmentasi kulit yang disebabkan oleh kerusakan sel-sel penghasil pigmen. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan mood. Penelitian menunjukkan bahwa manfaat matahari dapat merangsang kelenjar pineal dalam otak untuk memproduksi bahan kimia tritamins. Sinar matahari berguna untuk meningkatkan suasana hati atau mood. Manfaat yang keempat adalah membantu proses deteksi makanan. Bagi hewan seperti burung, reptil, dan berbagai jenis serangga, sinar UV dapat membantu untuk menemukan sumber makanan, seperti buah-buahan yang matang, bunga, serta biji-bijian. Yang kelima, membantu proses navigasi serangga. Beberapa jenis serangga menggunakan pancaran sinar UV dari benda-benda langit untuk membantu proses navigasi dalam penerbangan. Manfaat yang keenam yaitu membantu proses disinfeksi atau sterilisasi kuman dan bakteri. Sinar UV sangat efektif membunuh mikroorganisme seperti virus dan juga bakteri dengan cara menembus membran sel dan menghancurkan DNA, sehingga kemampuan virus dan bakteri untuk bereproduksi dan berkembang biak bisa dihentikan. Manfaat yang ketujuh adalah membantu mencegah berbagai jenis kanker seperti kanker payudara, kanker prostat, dan kanker usus. Manfaat yang kedelapan adalah melindungi kulit saat tersengat sinar matahari. Lalu yang kesembilan, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Sinar ultraviolet dapat membantu proses fotosintesis yang menghasilkan zat makanan pada tumbuhan seperti karbohidrat. Dan manfaat yang 10 atau terakhir, membunuh bakteri dalam air minum. Pada depo-depo air, proses penyaringan air membutuhkan proses yang steril dan higienis. Untuk menghasilkan air yang murni serta bebas dari kuman penyakit, dalam proses penyaringan ini, sinar ultraviolet digunakan untuk membunuh bakteri pada air yang sedang disaring. Itu saja manfaat sinar ultraviolet, lalu bisa dilanjutkan ke materi yang selanjutnya. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang bahaya sinar ultraviolet bagi kesehatan. Yang pertama yaitu menyebabkan kulit terbakar. Paparan sinar ultraviolet berlebih tanpa perlindungan tabir surya dapat menyebabkan kulit terbakar. Tampak kemerahan, terasa perih, nyeri, bengkak, bahkan tak jarang melepuh hingga terdapat cairan di dalamnya. Yang kedua, yaitu menyebabkan kulit menggelap. Bagi sebagian orang yang mempunyai melanin tinggi, mungkin sinar ultraviolet juga dapat menyebabkan kulit menggelap. Yang ketiga, yaitu mempercepat munculnya tanda benuaan. Paparan sinar ultraviolet, terutama UVA, dapat mempercepat munculnya tanda-tanda benuaan, seperti bintik hitam, garis halus, dan keriput. Hal ini diakibatkan karena rusaknya kolagen dan elastin. Untuk bahaya yang keempat yaitu meningkatkan risiko kanker kulit. Paparan sinar UVB juga dapat menyebabkan kulit terbakar dan merusak DNA sehingga menyebabkan kanker kulit jika terus-menerus terpapar sinar ultraviolet dalam jangka yang panjang. Yang kelima yaitu merusak mata. Menatap sinar ultraviolet tanpa perlindungan seperti kacamata hitam ternyata dapat menyebabkan katarak akibat rusaknya retina. Terakhir, yaitu dapat mengubah warna rambut. Rambut pun bisa terkena dampak dari sinar ultraviolet. Bahaya sinar UV bagi rambut adalah membuat rambut menjadi lebih kusam, kasar, dan kemudian mengubah pigmen rambut menjadi kemerahan. Itulah tadi bahaya dari sinar ultraviolet bagi kesehatan. Teknologi sinar ultraviolet.
Sinar ultraviolet kini semakin banyak yang berinovasi untuk digunakan sebagai salah satu pilihan disinfektan. Untuk yang pertama adalah teknologi robot pembasmi virus. Inovasi yang dilakukan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN adalah Mobile UVC, disinfektan yang dapat bergerak ke segala arah untuk membasmi virus. Robot ini bertugas untuk mensterilkan ruangan dari berbagai virus dan bakteri. Robot ini dapat menjangkau berbagai tempat di ruangan secara fleksibel dan aman karena digerakkan dengan remote control. Untuk yang kedua adalah lemari UVC. BATN atau Badan Tenaga Nuklir Nasional juga menciptakan lemari UVC disinfektan. Lemari ini berfungsi untuk mensterilkan barang-barang yang terkontaminasi virus atau bakteri seperti alat kesehatan dan alat pelindung diri atau APD kesehatan. Alat ini menggunakan lampu UV yang memiliki panjang gelombang dari 200 sampai 280 nanometer yang termasuk dalam kelompok UVC. Untuk yang ketiga adalah firewall. Firewall adalah terobosan teknologi UV yang dikembangkan oleh Alpha Water untuk memurnikan air. Teknologi inovatif ini sangat luar biasa dan mampu memberikan dosis UV minimum 40.000 mikrowatt detik per cm persegi. Firewall benar-benar efektif memusnahkan sejumlah besar virus dan bakteri pada air hingga 99,99% berdasarkan hasil tes fisik oleh lebih dari 5.000 uji coba laboratorium. Baik teman-teman, itu tadi adalah penjelasan singkat dari kelompok kami terkait dengan sinar UV atau sinar ultraviolet. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.